96.5 FM, Iktus Sahabat Anda. Shalom. Shalom. Ya luar biasa sekali ya Ji ya. Senang sekali kita jumpa lagi dalam acara Natal Radio Iktus 2021 dan tahun baru 2022 pada. Iya, 10 tahun lalu kita akhirnya ketemu lagi di tahun ini. Yes. Nah, walaupun tahun ini kita ketemunya masih secara virtual, Iya. tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk merayakan Natal pada hari ini. Iya, dan kami harap sahabat Iktus dimanapun Anda berada, di hari ini kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Betul. Dan sahabat Iktus boleh mengambil posisi yang benar dengan nyaman, boleh duduk, boleh berdiri gitu bersama dengan keluarga tercinta, dan hari ini kita boleh bersama-sama memuliakan dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali boleh tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja. Hai, mari berhibur dan bersukaria, turutlah muat ke Betlehem. Marilah pada Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Baik, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengar doa pembukaan yang akan disampaikan Master Iman Elroy. Selamat malam sahabat Iktus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan sukacita Natal dan mari saya ajak kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 radio siaran Iktus, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Oleh karena itu kami dengan percaya Tuhan, kami merayakan kehadiran-Mu di dunia ini. Kami merayakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah shalom, damai sejahtera dari Engkau boleh menguasai seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakar, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, yang anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berikan sorak-sorak terbiasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Baik sahabat Iktus, mari kita doakan hati kita bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Begitu luar biasa kejadian tahun 2021. Kalau kita boleh diperbolehkan untuk mengalami begitu banyak hal. Tapi satu hal yang boleh kita tahu, bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata atas setiap hidup kita.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyata kasih-Mu Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau selalu
Ya, shalom sahabat Iktus dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, senang sekali bisa bersama-sama dengan sahabat Iktus di dalam acara Natal Radio Iktus tahun 2021. Nah, saya percaya saudara bahwa kita semua selama 1 tahun ini, kita semua dipelihara oleh Tuhan, kita semua disertai oleh Tuhan, bahkan kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengar sabda Tuhan atau firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita mau satukan hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan sembah dan syukur kami hanya bagi Engkau, Allah yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada kesempatan hari ini kami boleh merayakan Natal walaupun secara online, tapi kami tetap percaya Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, dan Tuhan berkenan atas setiap apa yang kami kerjakan bagi Engkau. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan untuk diberkati dengan sabda-Mu. Kami rindu, kami ingin mendengar akan isi hati Tuhan. Kami rindu, kami ingin mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kami di tahun yang baru ini. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka semua berada. Dan kami percaya kami semua yang mendengar, baik yang mendengar maupun yang berbicara, semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, kita memiliki tema yaitu pemeliharaan Allah yang nyata. Ya, pemeliharaan Allah yang nyata. Dan kalau saudara dimanapun saudara berada, saudara ada Alkitab maupun handphone saudara ada Alkitab, mari sama-sama buka dengan saya di kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat 10a. Ya, Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10a. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang saudara ya, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ya, Alkitab berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Sahabat Iktus, orang yang dipelihara Tuhan itu harus memiliki sesuatu yang berbeda. Orang yang dipelihara Tuhan pasti hidupnya berubah. Orang yang dipelihara Tuhan pasti hidupnya mengalami sesuatu yang baru. Nah, dipelihara di sini katakan Tuhan telah memelihara. Memelihara itu kalau boleh saya artikan yaitu menyertai. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, kemudian Tuhan mengelola, Tuhan menjaga dan segala macam. Intinya Tuhan itu memelihara kita, Tuhan ada untuk kita. Ya, Tuhan ada untuk kita. Kita semua tahu saudara bahwa Yesus lahir saudara, waktu dia masih ada di dalam kandungan Maria, malaikat berkata bahwa dia bernama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Nah, beserta kita ini berarti Tuhan beserta kita, Tuhan pelihara kita saudara. Ya, Tuhan pelihara kita. Karena kalau orang yang disertai oleh Tuhan itu pasti pribadi yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, apa ciri-ciri orang yang sudah dipelihara oleh Tuhan? Yang pertama saudara, bahwa dia memiliki identitas baru. Nah, mereka memiliki identitas baru. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan harus menyertai kita? Kenapa Tuhan harus memelihara kita, saudara? Ya, ini memang sesuatu yang perlu kita tanyakan. Kenapa Tuhan harus menyertai kita? Kenapa Tuhan harus memelihara kita? Karena apa? Karena Tuhan tahu persis bahwa kita tidak bisa jalan sendiri, saudara. Ya, itu alasan Tuhan memelihara kita, itu alasan Tuhan menyertai kita. Karena kita tidak bisa memelihara diri kita sendiri, kita tidak bisa berjalan sendiri. Dia tahu persis kalau saudara dan saya tidak disertai dan tidak dipelihara Tuhan, kita akan jatuh, kita akan gagal, kita mudah broken, kita mudah berubah menjadi jahat, kita mudah meninggalkan mereka yang kita cintai, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan mau menyertai kita. Nah, pada saat kita dipelihara Tuhan ada perubahan. Nah, pada saat kita dipelihara Tuhan berarti ada perubahan. Yaitu apa saudara? Identitas diri saudara.
Ya, identitas diri ketika disakiti, saudara, kita mudah mengampuni, kita mudah melupakan, tidak gampang sakit hati, punya gaya hidup yang memberi. Saya katakan ini adalah identitas. Nah, ini adalah identitas. Jadi saat kita dipelihara Tuhan, bukan hanya berkat-berkat Tuhan yang kita warisi, saudara. Ya, dengar baik-baik sahabat Iktus. Jadi pada waktu kita dipelihara Tuhan, bukan terus badan kita menjadi gendut, badan kita menjadi gemuk, rekening kita di bank banyak uangnya. Bukan itu saudara, ada yang lebih penting lagi. Jadi pada waktu kita disertai, kita dipelihara oleh Tuhan, tujuan utama Tuhan memelihara kita adalah apa? Kita mewarisi sifat-sifat Sang Pemelihara. Kita harus memiliki sifat-sifat daripada Tuhan yang memelihara kita. Wow. Ini salah satu ciri orang. Jadi kalau kita bilang kita dipelihara oleh Tuhan, tetapi hidup kita ini tidak seperti dengan pribadi yang memelihara kita, berarti kita belum sepenuhnya dipelihara oleh Tuhan. Ya. Dan ciri-cirinya itu seperti tadi saudara. Itu yang pertama, kita memiliki identitas yang baru. Kemudian yang kedua saudara, orang yang dipelihara oleh Tuhan saudara itu adalah orang yang dibedakan. Wah, ini penting. Orang yang dipelihara Tuhan adalah orang yang dibedakan. Artinya saudara dan saya berbeda dengan mereka yang tidak mengaku dan tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Keluaran 33 ayat 16 dikatakan demikian. Keluaran 33 ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Musa berkata, bukankah karena engkau telah berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini, saudara. Sahabat itu yang diberkati Tuhan. Ini luar biasa saudara. Jadi Musa ini menuntut suatu perbedaan bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Itu menjadi saudara identitas, menjadi status kita. Kita berbeda dengan mereka saudara. Ya, karena mereka yang disertai Tuhan dan mereka yang tidak disertai Tuhan berpotensi mengalami masalah dan tekanan yang sama. Setuju enggak? Ya, orang yang disertai, orang yang dipelihara Tuhan, itu mereka berpotensi memiliki masalah yang sama. Tapi saya mau katakan di sini sahabat Iktus, bedanya ada di solusi dan jalan keluar. Kita tidak perlu mencari jalan keluar saudara ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, kita tidak perlu mencari jalan keluar. Kita cuma perlu cari Yesus Kristus Tuhan. Loh Pak, kenapa harus cari Yesus? Karena Yesus itulah solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Apapun masalah engkau yang engkau hadapi saat ini, cuma satu solusinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Natal ini momen yang paling tepat untuk kamu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Sedangkan orang yang dipelihara Tuhan pasti disediakan jalan keluar. Sekalipun punya masalah yang sama, ya. Sekalipun punya masalah yang sama. Orang yang disertai Tuhan pasti disediakan jalan keluar. Sedangkan mereka yang tanpa penyertaan Tuhan akan susah untuk mencari jalan keluar. Perbedaan selanjutnya ada di mana saudara? Yang pertama di solusi, yang kedua perbedaan selanjutnya ada di mana? Ada di respon kita. Orang yang dipelihara Tuhan memiliki respon yang benar. Orang yang dipelihara Tuhan memiliki respon yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa saudara? Kita harus memiliki respon yang benar. Karena kita punya Tuhan yang benar saudara. Karena kita punya Tuhan yang benar, makanya kalau saudara menganggap saudara dipelihara oleh Tuhan, ketika kamu disalah mengerti, ketika kamu difitnah, yang paling benar adalah apa? Kamu harus menunjukkan responmu yang benar. Kalau kamu menunjukkan responmu yang benar, orang bisa melihat bahwa kamu benar-benar orang yang dipelihara oleh Tuhan. Bukan banyaknya kamu pakai kalung salib, bukan banyaknya kamu pakai baju-baju rohani, bukan banyaknya kamu sering ke gereja. Oh enggak. Mereka melihat respon kita, saudara. Mereka melihat respon kita ketika kita disalah mengerti, ketika kita difitnah, ketika kita disakiti. Respon orang benar akan menentukan, akan membuktikan siapa yang kita sembah, saudara. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan.
Kemudian apa saudara? Menjadi orang yang dipelihara Tuhan itu kita tidak boleh khawatir saudara. Ya. Kenapa Tuhan harus memelihara kita? Kenapa Tuhan harus memelihara kita? Karena kita ini manusia yang mudah khawatir saudara. Ya. Orang kita mudah ragu, kita mudah khawatir, kita mudah takut. Kenapa Tuhan harus pelihara kita? Kalau tanpa pemeliharaan Tuhan manusia bisa survive dan berhasil, maka Tuhan gak perlu repot memelihara kita. Sekali lagi saya ulangi sahabat Iktus, kalau tanpa pemeliharaan Tuhan manusia bisa survive dan berhasil, maka Tuhan gak perlu repot menyertai kita. Ya, karena kekhawatiran itu gak pernah bisa menyelesaikan masalah, setuju? Sebab kalau kekhawatiran bisa menyelesaikan masalah kita udah selesai. Sorry to say, sahabat Iktus, saudara sudah khawatir selama tahun 2021. Pertanyaannya, masalah kita selesai atau enggak? Ya, enggak selesai saudara. Nah, banyak kegagalan yang Anda alami di tahun 2021. Walaupun Anda gagal, Anda bukan berarti menjadi orang yang gagal. Ketika Anda gagal, itu menanda Anda cuma menjadi pribadi atau menjadi orang yang belum berhasil. Orang gagal dan orang yang belum berhasil adalah dua tipe orang yang berbeda. Orang gagal adalah apa? Mereka jatuh tapi mereka tidak punya kemauan untuk bangkit. Tapi orang yang belum berhasil, ketika dia jatuh, dia akan tetap berdiri untuk mengejar tujuan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, begitu Tuhan pelihara kita, apa yang Tuhan lakukan saudara? Apa yang Tuhan lakukan? Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan. Tuhan ikut merasakan waktu Tuhan pelihara kita. Apa yang kita rasakan, itu Tuhan juga bisa merasakan. Mari buka sama-sama dengan saya Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara jangan lebay, saudara jangan bilang, oh aku selama ini sendiri, aku jalani sendiri, aku hidup sendiri, enggak ada yang tolong saya, enggak ada yang bantu saya. Dengar baik-baik, apa yang kita alami, Tuhan juga ikut mengalami. Waktu kita percaya Tuhan, waktu kita membiarkan Tuhan memelihara hidup kita saudara. Waktu kamu disalah mengerti, waktu kamu disakiti, waktu kamu difitnah, waktu kamu diselingkuhi, waktu kamu dikhianati, hatimu luka, hatimu sakit. Dengar baik-baik sahabat Iktus, Tuhan kita turut merasakan. Bahkan waktu engkau dicobai, Tuhan juga turut merasakan. Cuman bedanya Tuhan kita tidak berdosa, saudara. Amin, saudara. Nah, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, saudara. Makanya saudara, tahun 2022 bukan menjadi tahun yang menjadi lebih baik. Cuman satu yang Tuhan minta, biarkan Tuhan pelihara kita. Biarkan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, buka sama-sama yang terakhir, saudara. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 6. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan. Tuhan hanya akan memberkati, Tuhan hanya akan memelihara apa yang kita serahkan pada Tuhan. Ya. Sekali lagi saya ulangi sahabat Iktus, Tuhan hanya akan pelihara, Tuhan hanya akan memberkati apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau 10% kita berikan hidup kita kepada Tuhan, ya 10% Tuhan akan memberkati. Kalau kita memberikan 20%, ya 20% Tuhan memberkati. Kalau kita memberi 50% hidup kita kepada Tuhan, ya 50% Tuhan berkati. Kabar baiknya, ketika kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka seluruhnya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sebab ketika kita menyerahkan itu artinya kita kehilangan tanggung jawab. Ya. Waktu kita menyerahkan itu artinya kita kehilangan tanggung jawab. Ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, sama saja kita mengizinkan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita, saudara. Ya, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, kenapa di tahun 2021 berkat Tuhan terasa tersendat-sendat?
Mungkin ada di kita yang merasakan bahwa tahun 2021 kok berkat Tuhan itu tersendat-sendat, gak bisa lancar masuk dalam ke diri kita. Mungkin aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan. Itu karena apa? Karena mungkin saudara belum kasih semua hidup kamu kepada Tuhan. Harusnya kamu berikan semua hidup kamu kepada Tuhan. Kenapa harus semua? Supaya kamu bisa diberkati secara semuanya. Secara menyeluruh. Supaya kita bisa terima semua dari Tuhan. Dan Tuhan bisa maksimal, saudara. Lah, begitu kamu serahkan hidupmu, saudara, kamu harus percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Kamu serahkan Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengelola hidupmu. Karena saya mencoba tahun-tahun kemarin mengelola diri saya sendiri, saya tidak bisa, saya justru gagal, saudara. Itu sebabnya saya ambil komitmen, saudara, bahwa tahun 2022 saya membiarkan Tuhan mengambil alih, memelihara, mengelola hidup saya. Amin, saudara. Nah, saya harap saudara semua bisa mengerti ini, saudara. Ya, kita harus serahkan seluruh hidup kita. Nah, Pak, apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Dengar baik-baik. Bukan hanya masalahmu yang harus kamu serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan dokter. Dokter kita sakit, dikasih obat kita sembuh. Nggak mungkin kita datang ke dokter itu lagi, saudara. Amin. Nggak mungkin kita datang ke dokter itu lagi. Ya sudah, kita pulang. Beda dengan Tuhan, ketika kamu disembuhkan oleh Tuhan, kamu mengalami mujizat, kamu mengalami pelepasan, saudara. Tuhan minta hidupmu berikan kepadaku. Bukan uang, bukan jabatan kita. Tapi Tuhan minta berikan hidupmu, saudara. Terus apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan? Serahkanlah hidupmu. Hidup kita itu apa? Apa yang ada dalam diri kita? Yang pertama, saudara, yang perlu kita serahkan kepada Tuhan, yaitu hati kita. Oh, ini penting. Hati kita, kemudian pikiran kita, kemudian perasaan kita, kemudian emosi kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Itu harus kita serahkan semua kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengelola. Ya, Tuhan mengelola hati kita, Tuhan mengelola pikiran kita, Tuhan pelihara perasaan kita, Tuhan pelihara emosi kita, Tuhan pelihara perkataan kita dan perbuatan kita. Sehingga seluruh hidup kita itu seperti menjadi Tuhan yang pelihara kita. Ya, ketika kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, ayat ini selanjutnya berkata demikian, saudara. Ia akan bertindak. Wah, ia akan bertindak ketika kita serahkan hidup kita untuk dipelihara, kita serahkan hidup kita untuk dikelola, kita serahkan hati, pikiran, perasaan, emosi kita serahkan semua kepada Tuhan. Setelah itu, saudara, baru Tuhan akan bertindak. Jangan menuntut Tuhan bertindak, saudara, tanpa terlebih dahulu kita serahkan hidup kita serahkan emosi, perasaan, hati, pikiran kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, saudara jangan menuntut Tuhan bertindak sebelum saudara dan saya melakukan bagian kita, yaitu menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengelola hidup kita. Saya jamin, kalau Tuhan yang mengelola, pasti akan indah pada waktunya. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, bukan kebetulan kalau Anda bisa lihat acara ini. Mungkin Anda sudah gagal di tahun 2021. Mungkin Anda banyak mengalami kesakitan di tahun 2021. Ada banyak luka di hatimu di tahun 2021. Itu sebabnya mungkin Anda belum serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan biarkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi dan perkataan dan perbuatan kita menjadi dewa dalam diri kita. Menjadi Tuhan dalam diri kita. Jangan biarkan perasaan kita ini mengatur kita. Jangan biarkan hati kita ini mengatur kita. Jangan biarkan pikiran, perasaan, emosi, dan perkataan itu semua menguasai kita. Biarkan Tuhan yang menguasai emosi perbuatan kita semua. Amin, saudara. Sahabat Iktus yang sangat disayang oleh Tuhan. Yang sangat dicintai Tuhan. Saya mau katakan dalam nama Yesus. Kalau sampai saat ini Anda bisa masuk di tahun 2022, ya mungkin Anda tidak terasa, tapi secara nyata saya berani katakan Tuhan sudah pelihara kamu selama tahun 2021. Cuman kita semua tidak pernah merasakan. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan sudah pelihara saudara dan saya selama tahun 2021, Tuhan yang sama akan memelihara kita di tahun 2022. Oleh sebab itu, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan hari ini adalah apa? Serahkan hidupmu.
Serahkan hidupmu. Pikiranmu itu kamu serahkan kepada Tuhan. Mungkin selama ini pikiranmu itu kamu menuruti pikiran kita sendiri. Kemauan kita sendiri. Mari tahun 2022 kita mau sepakat dengan pikiran Kristus. Kita mau sepakat dengan hati Tuhan. Kita mau sepakat dengan perasaannya Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan menuntut Tuhan untuk mengerti perasaannya kita. Tetapi kita gak pernah mengerti perasaan Tuhan, saudara. Perasaan Tuhan, dia rindu untuk memelihara saudara dan saya. Dia rindu mengambil alih hidup kita. Cuman kita kadang-kadang gak mau. Kita merasa kita hebat, kita bisa jalan sendiri. Akibatnya apa? Banyak di antara kita menjadi gagal. Banyak di antara kita menjadi patah. Itu sebabnya Tuhan bilang, serahkanlah hidupmu kepadaku. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Ya, artinya engkau yang berbeban berat, biarkan Tuhan yang ambil alih, biarkan Tuhan yang memelihara engkau, biarkan Tuhan yang memberkati kita, maka hidup kita pasti akan indah. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, biarlah momen Natal hari ini adalah momen di mana kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan bebas pelihara kita, supaya Tuhan bisa maksimal memelihara kita. Ya, serahkan semuanya. Nanti Tuhan akan mengembalikan segalanya indah pada waktunya. Amin saudara. Biarlah kita semua tetap terus mengandalkan Tuhan. Mumpung 2022 baru berjalan kira-kira 10-11 hari. Ya, baru berjalan 10-11 hari. Belum kasep, belum terlambat. Mari sama-sama saudara dan saya. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bilang pada Tuhan, Tuhan aku mau serahkan hidupku, aku mau serahkan hidupku, aku mau serahkan keluargaku, aku mau serahkan anakku, aku mau serahkan bisnisku, aku mau serahkan pekerjaanku, biarlah semua Tuhan yang pelihara. Karena tanpamu aku gak mampu. Saya yakin dan percaya 2022 menjadi tahun perubahan dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dengan nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan isi hati Tuhan kepada setiap sahabat-sahabat Iktus, dimanapun mereka semua bisa menangkap siaran ini, bisa menerima siaran ini dengan baik. Tuhan, satu hal yang Tuhan minta dalam diri kami adalah apa? Biarkan di tahun 2022 kami semua menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, menyerahkan hati, pikiran, perasaan, perbuatan, emosi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur hidup kami. Biarlah Tuhan yang memelihara kami. Karena kami percaya saat kami mencoba mengelola dan memelihara itu semua, kami menjadi letih, kami menjadi lesu, kami menjadi tidak berdaya. Di momen Natal ini Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, ambil alih hidup kami, ambil alih hidup kami, ambil alih keluarga kami, ambil alih bisnis kami, ambil alih keluarga kami, ambil alih pekerjaan kami, ambil alih pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan dengan kedua tangan kami, biarlah Tuhan yang memelihara kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami menuju kepada harapan yang sudah Engkau bentuk untuk Kau berikan kepada setiap kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi sahabat-sahabat Iktus, biarlah di tahun 2022 mereka benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Biarlah hidup kami semua ini hanya memuliakan satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, Tuhan berkati, Tuhan pelihara di tahun 2022. Sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. God bless you all. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau tapak tanganku.
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari sahabat Iktus, kita akan mengucap syukur dengan menyampaikan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Hindarto. Sahabat-sahabat Iktus dimanapun berada, Shalom, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. Namun Tuhan memberi anugerah kepada kami. Kami tetap boleh mengadakan perayaan Natal sekalipun lewat live streaming ataupun lewat siaran radio. Sungguh kami bersyukur karena pandemi ini sudah makin baik. Maka kami berdoa Tuhan kiranya Engkau akan terus menolong baik pemerintah, Bapak Presiden, para menteri, tenaga kesehatan di dalam mengatasi pandemi ini. Demikian juga para peneliti untuk menemukan virus yang tepat, obat yang tepat, sehingga dari pandemi menjadi endemi dan kami boleh beraktivitas kembali seperti dahulu sebelum adanya virus corona ini. Berkati ya Bapa akan Presiden Bapak Jokowi di dalam memimpin negara bangsa kami, supaya dengan hikmat yang dari-Mu, Bapak Presiden Jokowi dapat terus dipakai Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan menjadi berkat bagi dunia. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa mengucap syukur bersama sahabat-sahabat Iktus, karena Engkau sudah memberkati perjalanan kami sampai di sini. Dan sampai saat ini bahkan kami boleh memasuki tahun 2022. Kami yakin percaya semua adalah anugerah Tuhan yang sudah memberkati Radio Iktus dan sahabat-sahabat. Sehingga kami boleh tetap terpelihara oleh pertolongan Tuhan dan tercukupkan oleh anugerah kasih-Mu. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan, untuk sahabat-sahabat Iktus yang saat ini terbaring sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan tolong jamah ya Bapa. Kalau boleh kami mohon anugerah kasih-Mu, sembuhkan akan sahabat-sahabat Iktus. Namun kalau dalam usia yang lanjut karena kesehatan yang makin menurun, kami mohonkan juga anugerah kekuatan iman yang makin teguh, sekalipun kondisi kesehatan ataupun tubuh makin menurun. Pada kesempatan ini kami ingat mendoakan juga Bapak Pendeta Krismanto Yonatan sebagai pendiri, demikian juga sebagai pengurus dan orang yang selama ini bersama-sama kami memperjuangkan, mendoakan Radio Iktus, demikian juga sahabat-sahabat Iktus. Tuhan, Engkau juga jamah hamba-Mu ini dan Tuhan beri anugerah kekuatan, kesehatan yang cukup untuknya. Demikian juga Engkau memberikan damai kepada Pak Kris untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat Radio Iktus yang terus diberkati Engkau. Demikian juga selanjutnya. Bapa, kami mendoakan menyerahkan untuk seluruh kru Radio Iktus, pengurus yang ada. Engkau terus memakai mengurapi
supaya radio ini dapat terus mengabarkan kabar baik dan membawa jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan, bahkan dikuatkan untuk mengiring akan dikau di tengah kondisi apapun. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan juga pada saat ini. Di dalam tahun yang baru ini, kami berdoa biarlah kiranya Engkau terus menolong dalam lembaran-lembaran yang baru, umat-Mu dan jemaat-Mu terus dapat berjuang dan hidup melangkah dengan pasti karena Tuhan adalah penolong yang sejati. Bapa di surga, kami mendoakan, menyerahkan juga saat ini untuk seluruh masa depan Radio Iktus. Engkau yang sudah memberkati, Engkau yang sudah mendirikan, Engkau pula yang sudah memimpin sampai sekarang. Kami berdoa kiranya masa depannya terus Tuhan pimpin dan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa syafaat ini kami panjatkan dan kami mohonkan di dalam Kristus Sang Juru Syafaat yang sudah lahir untuk menebus dosa kesalahan kami. Mati disalibkan menggantikan kami, namun bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terindah untuk kami semua. Inilah pengharapan kami dan inilah doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik sahabat Iktus, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang informasi mengenai Radio Iktus Semarang yang akan disampaikan oleh Master Iman Elroy selaku Direktur Radio Iktus. Shalom sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan dan tentunya kami kasih. Terima kasih untuk dukungan Bapak, Ibu, Saudara selama ini kepada Radio Iktus sahabat Anda 96.5 FM. Kami rindu untuk Bapak Ibu terus mendukung dan Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pelayanan radio siaran Iktus dapat memberikan persembahan kepada rekening Radio Iktus yang informasinya tertera di bawah ini. Demikian juga kami ingin menyampaikan bahwa kalender radio siaran Iktus penyertaan Allah nyata tahun 2022 sudah juga sahabat bisa dapatkan dan informasinya ada di layar di bawah ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Iktus yang kami kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sahabat Iktus yang saya kasihi, mewakili pengurus dan kru Radio Iktus sahabat Anda 96.5 FM. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik sahabat Iktus, saat ini kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Hindarto. Sahabat-sahabat Iktus, sungguh kita bersyukur perayaan Natal boleh kita adakan pada saat ini. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kepada Tuhan dan kita mohonkan berkat-Nya. Terima kasih Bapa. Natal Radio Iktus boleh kami adakan bersama-sama. Sekarang Tuhan, kami mohonkan berkat untuk semua sahabat-sahabat Iktus. Sahabat-sahabat Iktus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus Sang Penebus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Setiamu jaga bagiku, berkebajikan sudah bagiku. Sebab alasanku limpahkan
sudah bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi darah Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi darah Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi darah Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Sahabat itu semuanya diberkati. Terima kasih buat hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama. Yang mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, dan sampai jumpa di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersama-sama, we wish you Merry Christmas. wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and Happy. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.